Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah, kita akan tentang sifat-sifat sholat menurut kehidupan putusan prinsip utama tak sampai melakukan dan kita mau kami di akhir surat Al-Fatihah baik yang jadi imam atau jadi makmum atau sholat biasa tak mampu dari kami maka kita mau ayat atau surat selain surat Al-Fatihah sebagaimana diingatkan oleh Bukhari Muslim mengatakan yang lain bahwa Nabi ketika sholat zuhur beliau membaca di rakaat pertama yang mungkin meneliti namanya itu beliau membaca di dua rakaat untuk kitab dan dua surat. Maksudnya rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat, rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan surat. Kemudian di rakaat ketiga dan keempat itu hanya membaca Al-Fatihah saja. Walaupun boleh. Kemudian setelah membaca surat terus mengatakan mau sampai mengangkat tangannya sama dengan takbir takbiratul baik bacaan gerakannya berbeda antara baca takbir dan gerakan. Setelah kita takbir kita maka rukuk itu tangan kanan itu menggenggam atau diletakkan di lutut kanan atau dengkul. Tangan kiri juga digenggam atau diletakkan di lutut, jangan di bawah ya. Kalau ini lurus karena rukuk itu diperintahkan oleh Rasulullah. Ini sepatu lurus badan kita disebutkan Rasulullah itu lurus munggah di kemana-mana ayat itu tidak tetap berada di tempatnya karena lurus. Nah karena lurus ini diletakkan lurus terus ini didorong sampai punggung itu ditarik. Ini kondisi normal yang bisa lain. Kalau yang
ditekan, lututnya ditekan, punggungnya dimajukan ke depan, itu bisa tembus. Kemudian ketika kita duduk, kita membaca doa ada yang subhanallah lebih saja, ada yang subhanallah lebih bergerak, ada yang subhanallah robbana wa bihamdika Allahumma pilih, ada yang subhanallah akan dipilih mana yang terbiasa dengan membaca yaitu dalam. Nah, ketika ulama ini warna betul itu kemana? Maka ketika kita lupa itu kita jangan dulu Allah dulu lanjut lagi. Bagaimana kita di itu saya sholat ya walaupun sholat misalnya dua silakan, tetapi yang sama adalah ketika terlalu banyak atau terlalu sedikit tetap gerakannya sangat tepat sangat tidak ada Tuhan. Kalau kita lihat di televisi, masya Allah ya. Ada yang tidak sampai teman-teman ini sekian. Kalau ini tepat ya, jangan ambil berkah yang banyak sama-sama 2-3 dengan 11 itu justru selesainya tepat 2-3. Kalau ini tepat dengan 11 yang penting maknanya. Kalau ini banyak tidak apa-apa, tapi maknanya wajib. Kemudian setelah itu kita membaca asli ya, itu gerakannya asli ini ganti sebagai takbir. Kalau mau takbir, tapi ganti dari itu tidak takbir, tetapi asli sama Allah gerakannya akan sama sebagaimana kita takbir. Ketika kita berdoa kemudian asli mengangkat pertanyaan dan mengangkat kepala dari doa itu sama Allah dengan tangannya. Ketika kita sudah ikhtiar bagian dari doa sama Allah dengan itu disebut ikhtiar ya, berdiri lurus ya, berdiri lurus. Nah ini ada dua pendapat. Ada yang berpendapat berdiri dari rukuk setelah membaca sami Allahu liman hamidah itu sudah ya. Ini ada pendapat seperti ini berdasarkan ya hadis secara umum bahwa Rasulullah itu diperintahkan sedekah di dalam sholat. Maka ini diartikan juga masuk ke dalam hadis. Tetapi dia itu pendapatnya adalah tidak usah sedekah, ya tidak usah sedekah. Dan tangan itu lurus biasa, tidak usah tangannya goyang-goyangkan. Setelah satu melakukan aku biasa, tidak sedekah juga tidak digoyang-goyangkan. Ini yang dipakai haji Muhammadiyah. Kemudian ketika tidak ini perlu sesaat ini rukun. Jadi tumanina di dalam Allah itu rukun, tumanina dalam ikhtiar berdiri rukun. Jangan sampai bangkit dari rukun belum lurus berdiri lagi. Jadi tidak sah.
Jadi yang sudah tadi, ketika tidak kemudian itu kita membaca Rabbana wa lakal hamd. Jadi ucapan Rabbana wa lakal hamd itu sudah dikatakan kemudian, sudah dikatakan kemudian. Atau boleh ya Rabbana lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd, atau Allahumma Rabbana wa lakal hamd, boleh. Atau ada Rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, boleh. Atau ada Allahumma Rabbana lakal hamd fil samawati wa fil ardi wa fil anfusika min syai'in. Ini silakan ya, dipilih. Ini ya. Kemudian setelah ini kita kemudian takbir untuk sujud. Takbir untuk sujud itu tidak usah memakai angkat tangan. Ya. Jadi kalau mau sujud itu tidak usah mengangkat tangan. Demikian juga nanti bagian dari sujud mau duduk di antara dua sujud itu hanya takbir saja, tidak usah pakai angkat tangan. Mau sujud lagi ketika kita duduk mau sujud juga tidak pakai angkat tangan. Untuk takbiran. Nah, ketika kita berdiri mau sujud, urut sujud ini itu ada dua pendapat. Pendapat pertama itu adalah tangan bumi, ya. Pendapat pertama tangan bumi. Pendapat kedua lutut bumi. Ini dari orang yang kondisi kesehatannya normal. Kalau orang normal orang sehat, misalkan boleh rojo loro. Aku yang apa kedua sih, ngomong. Maka ini sebisa apa yang dia bisa. Ya, akan sih ini kondisi ada kedua sehat. Yang kondisi normal itu harus apa utuh, tapi ada yang berpendapat. Kenapa ada dua pendapat? Sebenarnya dua pendapat ini itu hampir sama alasannya, yaitu Rasulullah mengatakan jangan turun sujud sebagaimana unta dari berdiri mampu. Ini jangan kita sholat itu dilarang meniru dewa. Sujud ya sujud itu ini disuruhkan tidak boleh sikopeng nempel saja nempel kaki tidak boleh karena ini bentuk daripada anjing. Ya. Makanya kalau sujud ini harus nah, demikian juga ketika kita berdiri mau turun sujud itu dua pendapat ini sama. Jangan meniru seperti onta mau turun. Nah, cuma mereka berbeda pendapat dalam ya, lututnya onta. Jadi onta ini pelajarannya tinggi. Mungkin ya sama dengan sapi. Itu kalau mau masuk itu adalah bagian depan ini, ya. Lalu kemudian bagian belakang. Nah, onta itu sebagian orang itu mengatakan lututnya ada di tangan, jadi ada di depan. Kalau manusia lututnya ada di kaki.
korban untuk nah berhubung untuk kita ini nanti berarti kita tangan. Nah ini pendapat pertama. Jadi sama nanti apa sama-sama jalan menuju korban, cuma bedanya itu tentang masalah lutut korban. Yang berpendapat tangan dulu, ya tangan dulu. Itu karena korban ketika mau turun ke bawah itu lututnya dan lutut korban ada di bagian depan. Lutut kita ada di bagian belakang, walaupun berbeda, tetapi jangan di kiri, pokoknya jangan di bawah. Sehingga tangan. Pendapat yang kedua, ini yang digunakan atas itu namanya. Jangan menimbulkan orang itu kalau mau turun kita jangan pandang orang sendiri yang menyebut lututnya besar belakangnya. Caranya kalau turun ke bawah ini kan bagian depan. Artinya kita tidak kita meletakkan dengkul di belakang. Ini memang Allah atau yang memang kami baru betul. Maka pasti yang memang itu karena Allah bagian besar. Ini ada ini kalau kondisi normal ya di untuk dulu itu kondisi normal. Dan kadang sering menggunakan tangan bukan tadi dia kemudian campur sesuatu itu ngomong aku nih nama itu bernosok. Nah ini kondisinya jangan dipaksa isomnya baik kalau orang ditanya akan sebagaimana sholat betul sampai nanti untuk itu kondisi ya kesehatannya tidak sehat. Jadi tetapi saya lagi ini ada perbedaan katanya taksi sendiri itu lutut dulu dan tangan. Yang pertama tanya dua lutut sehingga menjadi 5 dan kemudian kakinya ujung kaki. Nah, ketika sujud maka jangan sampai ini nempel keramik nempel saja. Ini karena kalau kamu sujud jangan meniru seperti anjing ketika anjing itu posisi tiduran itu kan pasti efeknya tangannya. Ini jangan maka ini harus dijaga. Dan ini jauhkan dari lambung, ya. Jauhkan dari lambung, jangan begini ya. Tetapi ini berlaku bagi imam yang dari sholat sebelumnya. Nek makmum ini kalau dipraktekkan ini bagi makmum itu kalau begini mengganggu temannya maka jangan ya sebisa mungkin tidak mengganggu. Jadi kata saya ini mengatakan ada perbuatan sunnah tetapi ketika sunnah Nabi ternyata dia membawa orang, maka yang lebih baik tinggalkan sunnah Nabi. Maka beliau mencontohkan apa? Mencontohkan ketika sujud dalam sholat bersama dengan makmum. Ini pasti akan menjawab. Oh kadang-kadang saya bisa selesai. Ya saya alhamdulillah kok sampai bisa ini nyata sholat sangat tidak baik. Demikian juga ketika takbir.
ujung jari, ya, ujung jari ini itu dirapatkan, ya. Ini kan, ya kan, yang abdul, yang abdul itu apa? Terus diadakan ke kiblat, ujung jari kaki itu kalau bisa ditekuk, ya, tidak hanya di antara buminya atau apa, ya, ditekuk rapat ini yang tetapi ya, ditekuk ini diadakan ke kiblat. Terus kedua teman, ya, kedua teman itu selalu dihubungkan dia memberikan pilihan. Boleh kedua teman, kedua kaki, ya, dua kaki itu boleh dirapatkan ketika sujud, boleh direndahkan. Memang ada dua pendapat, ada yang berpendapat dirapatkan, ada yang berpendapat direndahkan. Tapi pasti manusia itu memilih dua-duanya. Silakan kalau yang dirapatkan, silakan kalau yang direndahkan, silakan. Jadi ada dua hadis. Pertama diriwayatkan oleh Muslim, Aisyah ketika waktu malam itu beliau kehilangan Nabi di rumahnya, tapi tidak ada di tempat itu. Dia cari, ya, ternyata gaya-gaya ini itu Nabi sholat dan tanya Aisyah itu menyentuh, ya, menyentuh kaki, menyentuh dua kaki Nabi, tetapi tidak disebutkan apa. Nah ini yang dijadikan dalil tidak bumi lapang. Pendapat yang mengatakan ini artinya sama, hanya beda riwayatnya tidak sekuat dan seterang yang pertama. Masa dari Nabi juga kemana, kemudian tidak ditarik, ya, karena belakang Aisyah itu menyentuh, ya, menyentuh kaki Nabi dan kaki Nabi dalam keadaan diarahkan. Tangannya Aisyah ini gaya di tangan Nabi ternyata mengenai kedua kakinya dan kedua kakinya itu dalam keadaan dirapatkan. Ini yang dijadikan dari apa yang kakinya ini. Tajim tangannya dua-duanya boleh. Ya. Kadang-kadang kita lihat ada yang berat, ada yang kemudian bangun dari sujud membaca takbir apa menyatakannya, kemudian duduk di antara dua sujud. Duduknya adalah duduk iftiros, ya. Duduk iftiros. Ini apa yang semua namanya duduk di antara dua sujud itu duduk iftiros. Duduk iftiros itu adalah kaki kiri itu di rumah, ya, di rumah terus dua itu kaki kanan itu ditegakkan. Jadi kaki kanan itu tidak ada ketika duduk di antara dua sujud, duduk tasawuf akhir, tasawuf awal itu kaki sama, hanya perbedaan di kaki kiri. Jadi ketika duduk di antara dua sujud itu kaki kiri di, ya, di rumah nanti terus nah, kemudian membaca boleh ada rogi boleh atau wakili wakami atau rogi wakami wakili mana dipilih maknanya yang disukai. Setelah itu, ya, setelah ya, duduk yang ada dua sujud, kemudian takbir sujudan, baca sujud sama sujud yang pertama dan yang kedua. Setelah itu bangkit, ya, takbir Allahu Akbar untuk rakaat
ada dua pendapat. Ya. Ada yang berpendapat ketika pertama pokoknya jadi mau menekan dua itu tidak usah duduk, tidak usah duduk, tetapi langsung berdiri. Ya. Jadi padanya ketika sujud yang kedua di rakaat pertama, kemudian takbir Allahu Akbar mau berdiri, itu jangan apa langsung berdiri, jangan duduk dulu. Ya. Ini kalau memang tidak membutuhkan, ini bagian normal. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang dimiliki oleh Raji Muhammadiyah, yaitu ada namanya duduk istiqamah. Ya, ada duduk istirahat. Jadi ketika mau berdiri, duduk. Istirahat sebentar. Setelah itu berdiri, ya, sambil tangannya ini nanti berpegang tangannya. Ini, jadi tadi maknanya itu ada duduk istirahat. Kemudian duduk bagian akhir, ya. Duduk bagian akhir. Ulama itu ada pendapat duduk bagian akhir yang pakaiannya sama. Jadi kan ada sholat itu pakaiannya dua, ada sholat itu yang pakaiannya hanya satu. Sholat yang pakaiannya satu itu apa? Sholat subuh. Itu kan pakaian akhirnya saja saja. Pakaian awal tidak ada tasawuf awal dan tasawuf akhir. Sholat qobliyah dua rakaat atau sholat raweh ya, sholat witir tiga rakaat itu sholat pakaiannya hanya satu pakaian. Itu sebagian ulama itu pendapatnya kalau tasawuf akhir tasawufnya hanya satu. Ini gurunya dulu ini dulu sebagai tanya awal. Itu sebagai tanya awal. Ini yang dipegangi ya pada ulama ini. Kalau yang telah mengatakan Raji Muhammadiyah itu memilih ketika duduk tasawuf akhir baik pakaiannya dua atau pakaiannya satu, ini duduknya duduk awal, yaitu kaki kiri dimajukan ke depan, ya. Kaki kiri dimajukan ke depan, kaki kanan tetap ditancap berdiri, kemudian dia duduk di tempat atau di tangannya, bloknya itu blok saja atau karpet. Ini ya. Jadi Raji memilih itu duduk bagian akhir, baik bagian dan satu atau dua itu tetap awal itu. Kemudian membaca ayat selanjutnya. Ada beberapa ayat yang dipilih. Boleh al-Fatihah, sholawat itu juga. Boleh al-Fatihah, sholawat itu juga. Boleh. Kemudian ketika sundih, ya sundih, Raji Muhammadiyah itu memilih sundih. Itu tangan dipegang semuanya, ya. Jadi sendiri itu ada yang berdiri, ya, ada yang berdiri sendirinya, ada yang berdiri ini di lutut, ya, tapi sendirinya ini saja. Tapi Raji pilih itu pendapatnya adalah sendiri itu tangan dipegang semuanya, dan tidak bisa bedakan. Raji memilih tangan tidak digerakkan dan sendiri ini dimulai ketika duduk
Kemudian setelah membaca karya, kemudian membaca saja, kita membaca sholawat Nabi. Ya. Jadi baik kita sholawat, ya, sholawat Nabi, kita sholawat akhir, ada sholawat Nabi. Ini yang dipakai oleh kita di namanya. Hanya setelah sholawat akhir itu ada sholawat Nabi, ada doa hidup daripada Allah yang memberikan ada jalan bagi ada yang berhidup hanya pertama bisa dinikmati ada itu kalau di tasawuf. Kemudian yang terakhir salam itu boleh kita memberikan dua pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam ini namanya Nabi bisa dihitung Nabi itu mengucapkan salam ke sebelah kanan, ya, kanan. Nah, yang namanya mengucapkan salam ke sebelah kanan, salam itu mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mulai itu menghadap ke kanan, tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti menghadap ke kanan, tidak separuh salamnya. Namanya salam itu kan mulai assalamualaikum sampai akhir. Tapi Nabi salam itu menghadap ke kanan, menghadap ke kanan. Berarti kita menghadap ke kanan itu mengucapkan salam mulai sampai ya warahmatullahi yang tidak mendengar atau warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya sampai akhir salam. Demikian juga sebelah kiri, ya sebelah kiri juga mulai jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menengok ya tidak menengok kiri terus ucapkan dan kadang-kadang ada orang yang sudah selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan dia menengokkan tidak mengucapkan salam, ya. Atau salamnya dibagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengucapkan salam bagian satu dipakai. Cara Nabi yang salam Nabi mengucapkan salam plus salam itu dan mengucapkan zamannya yang beliau di akhir ini apa ingat pulau sampai hari ini melakukan khususnya pulau di badannya beliau pulang dari badannya beliau ini awali pulau kesalahan pulau lagi untuk kasar